Semarak jiwa taruna maju, harapan nusa bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan pelajaran prakarya kelas 9 semester 2. Anak-anak, apa kabar kalian selama ini? Semoga selalu sehat dan yang penting masih tetap semangat. Walaupun saya tahu kalian sudah kangen dengan suasana sekolah, sudah ingin berkumpul bersama, belajar bersama di sekolah. Namun karena sesuatu hal terpaksa kita harus tinggal di rumah, belajar di rumah guna mencegah atau menghambat penyebaran virus yang sedang melanda. Dengan harapan semoga wabah ini cepat berlalu sehingga kita dapat beraktivitas seperti biasanya. Anak-anak sekalian, pada kesempatan yang lalu kita telah mempelajari macam-macam komponen elektronika. Maka pada kesempatan kali ini, setelah kita mengamati, menganalisa, bahkan sampai menghitung, maka sudah saatnya komponen-komponen tersebut kita rangkai menjadi sesuatu yang bermanfaat, khususnya buat kita, apalagi bermanfaat buat orang lain. Oleh karena itu, tayangan kali ini akan memperagakan bagaimana cara merangkai komponen elektronika menjadi sebuah alat yang dinamakan adaptor. Oleh karena itu tolong simak baik-baik, cermati, pahami, karena di akhir acara ini nanti ada form yang saya kirimkan kepada kalian untuk dianalisa, dijawab, bahkan dipecahkan, sehingga apa-apa yang terdapat dalam tayangan ini dapat bermanfaat buat kalian semua. Anak-anak, sebagai wujud rasa syukur kita terhadap Tuhan Yang Maha Esa, sudah selayaknya sebelum mengawali kegiatan ini, kita berdoa masing-masing menurut cara kita masing-masing. Sehingga dengan harapan apa yang kita pelajari kali ini ada manfaatnya dan membawa berkah buat kehidupan kita. Ayo kita simak sama-sama. Baiklah anak-anak sekalian, sebelum membahas satu persatu apa saja bahan yang dibutuhkan, untuk mengingat pelajaran yang telah lalu, kita lihat skema adaptor sederhana, di mana setiap adaptor itu memiliki 5 bagian, seperti yang terdapat pada bagan. Yang pertama adalah bagian input, yang kedua bagian penurun tegangan, yang ketiga adalah bagian penyearah, yang keempat filter, dan kelima output. Nah, setiap bagian ini diwakili paling tidak minimal oleh satu komponen, ya. Kita bahas satu persatu. Kita lihat satu persatu komponennya. Di bagian input dibutuhkan kabel. Kabel ini untuk menghubungkan sumber tegangan listrik dari PLN misalnya dengan trafo adaptor bagian primer. Baik, komponen yang kedua ini adalah sebuah trafo step down 350 mA di bagian sekundernya. Oleh karena itu trafonya kecil. Kita lihat ini bagian sekundernya, ada tegangan outputnya 3 volt, 4,5 volt, 6 volt, 7,5 volt, 9 volt, 12 volt. Nanti kita tinggal pilih berapa tegangan yang kita butuhkan adaptor ini. Kemudian kita lihat bagian primernya. Nah, di sana tertulis 0, 110 dan 220. Nanti yang akan kita pakai adalah titik 0 dan titik 220. Nah, titik ini nanti akan dihubungkan dengan kabel di bagian input. Yang berikutnya, komponen di bagian penyearah diwakili oleh dioda. Satu dioda pun sudah bisa, namun kali ini kita akan gunakan penyearah dengan 4 dioda.
Nah, komponen keempat, pada bagian adaptor yang keempat adalah bagian filter. Listrik yang sudah dirubah dari AC menjadi DC, tegangannya masih kasar. Nah, untuk menghaluskan tegangan supaya tidak ada tegangan kerut yang kalau digunakan pada alat elektronik akan menghasilkan dengung, maka untuk membuang noise atau dengung kita gunakan elektrolit kondensator atau yang disingkat dengan ELCO. Ini adalah jenis kapasitor ya. Nah, ELCO ini memiliki dua kaki. Kalau masih belum dipotong, kaki yang panjang adalah kaki positif, sementara yang pendek adalah kaki negatif. Jika sudah dipotong, untuk mengetahui kaki positif negatif, kita lihat di bagian badannya terdapat garis putih-putih. Ini adalah kaki negatif. Nah, ini tidak boleh tertukar kakinya, tidak boleh terbalik dalam pemasangan. Kalau terbalik nanti bisa bocor atau meledak dari bagian sini ya. Nah, setelah bagian filter ada bagian output. Bagian ini menghubungkan bagian filter dengan beban yang akan kita beri listrik, misalnya radio ya atau lampu-lampu, maka dihubungkan pakai kabel, biasanya pakai jack. Yang berikutnya adalah LED, lampu dioda. Ini sebagai indikator kalau LED menyala berarti ada arus listrik yang mengalir. Nah, ini lampu dioda atau light dioda, ada dua kaki, tidak boleh tertukar. Ada kaki positif, ada kaki negatif. Kalau tertukar maka tidak akan menyala. Kaki positif ditandai dengan kaki yang panjang, kaki negatif kaki yang pendek. Yang berikutnya adalah saklar. Saklar biasanya ada di bagian input untuk memutuskan kabel dengan trafo, sehingga nanti pada saat kita sudah menghubungkan kabel inputnya dihubungkan ke listrik, maka untuk menyalakan kita tinggal tekan ya, tinggal tekan. Namun kali ini akan kita coba kita pasang di bagian output untuk mematikan dan menyalakan lampu yang nanti kita pasang. Alat-alat yang kita butuhkan dalam pembuatan adaptor cukup simpel. Pertama, solder. Nah, solder bagi pemula harus diperhatikan wattnya jangan terlalu besar seperti ini, 60 watt. Untuk pemula upayakan dengan watt yang rendah, yaitu 30 watt. Nah, karena biasanya bagi pemula nyoldernya itu masih belum stabil, masih gemetar, sehingga kalau terlalu lama menyolder maka bisa jadi nanti komponen malah rusak. Yang kedua tentunya timah ya, timah, kemudian tang untuk motong. Jadi ini saja yang dibutuhkan, alat-alat yang digunakan dalam pembuatan adaptor. Baik, kita mulai penyolderan. Yang pertama adalah kabel input. Caranya menyolder diperhatikan supaya nanti gampang nempel. Ini dikasih timah dulu. Oke, seperti itu. Satu lagi. Oke, kemudian titik yang mau digunakan adalah titik 0 seperti ini. Kasih timah dulu. Iya, kasih timah. Kemudian satu lagi yang 220, kasih timah juga. Nah, setelah seperti ini kita pasang, tempelkan kabelnya, lalu solder. Kita lepas, nunggu dingin dulu.
Setelah dingin, baru kita mulai satu lagi. Tempelkan, baru di solder. Dilepas, nunggu dingin. Oke, bagian input selesai. Sekarang bagian sebelah sini, sekundernya. Tegangan yang akan digunakan adalah titik 0 dengan titik 3 volt. Karena kita akan menggunakan nanti lampu LED, lampu LED. Seperti tadi kita panaskan. Kemudian yang 3 voltnya. Oke. Seandainya kita akan menggunakan 12 volt tegangan, maka 12 volt. Ini kalau nanti menggunakan box adaptor, ini semua digunakan, tinggal kita gunakan saklar putar, tinggal pilih ya, dengan cara diputar. Baik, ini bagian input dan bagian penurun tegangan. Sekarang yang ketiga, kita perhatikan dulu ke sini. Ini adalah 4 buah dioda yang dipasang. Pertama, kaki positif ketemu dengan kaki positif, bagian yang ada gelang peraknya. Kemudian bagian negatif ketemu dengan bagian negatif. Nah, nanti yang positif ketemu positif ini akan menjadi titik penghasil listrik positif, sedangkan yang ini listrik negatif. Kemudian yang dua lagi ini akan terhubung ke trafo, yang satu ke titik 0, yang satu ke 3 volt. Oke, kita potong dulu. Kita potong dulu supaya tidak terlalu panjang. Nah, seperti ini. Nah, ini nanti kita hubungkan ke titik 0. Sedangkan yang satu lagi nanti kita hubungkan ke titik 3 volt. Nah, seperti ini. Kita potong lagi. Sebaiknya sebelum disolder ini dibersihkan dulu. Barangkali kaki-kaki komponennya sudah berkarat sehingga nanti timahnya susah untuk nempel ya. Kita beri timah dulu. Seperti ini. Oke, yang penting nanti gampang supaya nempelnya. Kasih timah lagi. Ya, seperti itu. Kemudian yang satu ke titik 0, yang satu ke titik 3 volt. Nah, 3 voltnya kita pasang. Oke, tunggu. Kemudian yang satu lagi ke titik 0, yang satu sudah ke 3 volt, yang ini ke titik 0. Kita solder lagi. Oke, seperti itu. Kita upayakan jangan sampai antara kaki yang satu dengan kaki yang lain saling bersentuhan. Karena kalau bersentuhan nanti akan terjadi konslet atau hubungan pendek. Apalagi yang sebelah sini ya. Nah, ini kalau ada yang lebih-lebih seperti ini digunting atau dipotong. Nah, kemudian ini listrik bolak-balik dari sini sampai sini bolak-balik. Begitu sampai sini listriknya keluar jadi listrik searah ya. Ini kaki positif, ini kaki negatif. Arus yang keluar masih kasar.
supaya arusnya halus, maka kita kasih filter. Nah, jangan terbalik pemasangan ini. Ingat, kaki yang panjang adalah kaki positif, kita hubungkan ke sini. Ya, kita hubungkan. Kemudian kaki negatif kita hubungkan ke negatif. Seperti ini. Setelah itu kita solder. Oke, yang sebelah lagi. Nah, pembuatan adaptor ini tidak menggunakan PCB ya, sehingga langsung dirangkai. Tapi kalau menggunakan PCB barangkali akan kelihatan atau akan terlihat lebih menarik tampilannya. Nah, namun fungsinya tetap sama. Nah, selesai. Baik, sekarang bagian outputnya kita siapkan kabel panjangnya sesuai kebutuhan. Biasanya kabelnya berwarna merah dan hitam. Nah, ini yang hitam saya sambung ke bagian negatif. Kemudian yang merah saya hubungkan ke bagian positif. Seperti ini. Kemudian di bagian ujungnya kita gunakan jepit buaya. Nah, ini kita pasang, tidak usah disolder, dipilin-pilin, kemudian kita masukkan. Oke, supaya gampang kita buka seperti ini. Iya, satu lagi yang hitam, yang negatif. Ini jangan lupa masukkan dulu. Kemudian kita pilin. Kemudian masukkan tutupnya dengan cara kita buka. Iya, selesai. Sekarang tinggal dicoba ya. Matikan. Baik, sekarang kita tes rakitan adaptor ini apakah sudah menghasilkan tegangan listrik sesuai dengan yang kita inginkan. Kita cek menggunakan multitester. Nah, selektornya kita pilih ke DC volt. Kemudian tegangannya 10 volt harus di atasnya ini supaya ini alatnya aman. Baik, yang merah kita hubungkan ke merah. Iya, jarumnya bergerak menunjukkan angka 3 volt lebih ya. 3 volt 3,2. Oke, sekarang kita coba menggunakan bohlam ya. Bohlam ini tidak ada kutubnya sehingga pemasangannya bebas. Kita cek dulu apakah bohlam ini berfungsi atau belum putus. Kita cek. Ya, masih bagus. Kita coba. Oke. Ya, berhasil. Ini buktinya. Kemudian kita gunakan lampu LED. Nah, ini penggunaannya tidak boleh terbalik. Kalau terbalik maka tidak akan nyala. Kita asal-asalan dulu. Tidak nyala, kita balik. Menghasilkan cahaya merah. Ya. Jadi kaki yang panjang ini adalah kaki untuk positif, yang pendek untuk negatif. Nah, kita coba lagi dengan yang lain. Yang panjang positif, yang pendek negatif. Nah, berwarna putih. Oke. Kita coba yang lain. Berwarna biru. Kalau kita coba bersama-sama beberapa lampu.
Kita pakai 2 lampu dulu. Nah, seperti ini. Nah, lampu LED ini biasanya ini digunakan untuk televisi bagian belakang backlight. Oke, jadi pembuatan adaptor berhasil. Semoga kalian dapat mengikutinya, dan yang paling penting kalian paham bagian per bagian. Sampai ketemu dengan tutorial yang berikutnya. Terima kasih. Gembiralah, belajarlah.